Ini saya Pak Lijan nih. Permennya sebelah. Siswa. Enggak, saya Pak Lijan dulu. Saya Pak Lijan nih. Kantong siswa. Kantong siswa sebelah Sebelah kanan. kanan. Kan begini jadi posisinya. Ya kan kalau menunggu kan harus begini. Iya. Kan gitu. Apakah ada jari tangan guru Lijan bermain pada kemaluan? Kita berbicara perlindungan anak, oke, kita sepakat. Saya pikir sudah merampas juga kemuliaan seorang guru, kemerdekaan seorang guru. Saudara ada merasakan jari tangan dari guru Lijan Sinaga bermain atau menggerakkan berenang, senam lantai, itu ditiadakan. Kalau enggak, semua guru olahraga bisa jadi tersangka gitu ya. Dari ahli dari psikolog itu apa keterangan yang ada nggak diberitahukan memang anaknya mengalami trauma atau enggak? Ya kalau dari psikolog Bang, makanya perkara ini jadi si Pak Guru Lijan Sinaga jadi tersangka kan berdasarkan keterangan dari korban sepihak. Begitu ya. Iya kan? Bahwa menyatakan itu trauma. Dan seluruh fakta-fakta yang disampaikan kepada psikolog itu kan berdasarkan faktanya penyidik. Gitu. Gitu Oke, loh. Bang, ada tadi menarik kita di luar kita bahas nih sebelum kita mulai, ada yang mengatakan isunya bahwa Pak Lijan ini narkobaan. Apa benar itu? Gimana ceritanya? Jadi Pak Lijan ini kan dituduh kan bahwa dia awalnya mendatangi korban, anak korban itu dengan menyatakan itu apa di kantongmu, narkoba ya. Padahal itu tidak pernah diucapkan oleh Pak Lijan. Terus tiba-tiba malah Pak Lijan yang dilemparkan isu bahwa Pak Lijan mana tahu kau yang sebenarnya pakai narkoba. Dari KPAD. Dari KPAD. Jadi ini juga menyangkut tentang videonya KPAD, ketua KPAD yang menyampaikan bahwa Pak Lijan seorang yang temperamen, seorang yang suka marah-marah. Saya nggak tahu ini ketua KPAD ini siapa yang menyarankan membuat video itu sampai sebegitunya. Padahal dialah yang menyatakan bahwa Pak Lijan itu secara intimidasi menyatakan, jangan-jangan kau pakai narkoba gitu. Jangan-jangan bapak yang pakai narkoba. Nah, terus? Dan di situ nggak terima Pak Lijan, gitu loh. Kalau saya mau pakai narkoba, saya siap Pak tes narkoba. Nah, dan dilakukan. Dan dilakukan sama Pak Lijan, pakai biayanya sendiri. Oh, ini sampai di tes urin ini ya? Iya, tes urin dari BNN itu. BNN resmi, bahwasanya hasilnya negatif. Betul. Jadi ini kan menunjukkan Bang, banyak framing-framing yang benar. Banyak framing dan banyak memang intimidasi yang dilakukan dari sejak perkara ini kepada Pak Lijan ini. Kasihan ini Bang. Seorang guru diperlakukan dengan rendahnya. Gitu. Baik Bang, tadi kan kita membahas tadi terkait prapit. Pernah Bang melakukan prapit? Benar. Memang sih prapit ini kan kadang kita susah melihat pra-peradilan ini. Pra-peradilan ini cukup 2 alat bukti sudah naik ditolak gitu kan. Masalah nilai alat bukti ini kan kadang nggak diperhatikan mereka. Benar. Selalu membahas ini udah masuk pokok perkara. Atau ketika suatu administrasi yang tidak terpenuhi ya salah redaksi. Gimana hasil pra-peradilan waktu pemeriksaan itu Bang? Jadi memang benar Bang, kita sudah melakukan prapit pada tanggal 5 Mei 2026. Jadi kita memang mengambil upaya hukum prapit itu karena memang sudah bosan mengirim surat kemanapun dan tidak pernah satupun surat kita ditanggapi Bang. Tinggal ke Tuhan belum Bang ya? Ke Tuhan yang belum, itu pun karena nggak tahu alamatnya kita. Siap. Terus kan begitu Bang. Ini bukti kita Bang, kita sudah mengirimkan surat pada 27 April. Abang harus belajar sama kita pernah ngirim surat ke Tuhan. Inilah dia, ini ilmunya harus dicuri nanti ini. Ini kepada Ketua Kompolnas Bang, tanggal 25 April. Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Wadir Tipidum Mabes Polri, langsung surat ini Bang, tidak pakai kantor pos. Langsung ya. Ke Itwasum Mabes Polri. Kan begitu. Kita juga tidak pernah mendapatkan yang namanya proses yang berkeadilan terhadap perkara ini. Responnya tidak ada sama. Respon tidak ada sama sekali. Selain cuma respon wasidik
Polda Sumut. Begitu. Yang itu memfaktakan bahwa perkara ini mens reanya belum terpenuhi. Gitu. Namun barang sudah jadi tersangka, Bang. Mau nggak mau mereka harus pertahankan. Mau nggak mau. Maksud saya disitulah, Bang, kita bermohon gelar perkara khusus kita untuk melihat perkara ini jadi terang benderang. Namun karena tidak ada tanggapan, hingga pada akhirnya kami melakukan prapit, dan dasar prapit kami cukup jelas, Bang. Di dalam proses penyidikan surat menyurat semuanya bisa dikatakan, Bang, kalau kita orang Batak merhambalangan ini penyidik. Iya. Ada satu surat dibuat oleh Kasareskrim Polres Labuan Batu tertanggal 22 April, ya, ditandatangani pada tanggal 22 April dan meminta kepada saudara Lijan Sinaga hadir untuk tanggal 22 Februari. Ini mohon maaf, Bang, kita menerima surat ini melalui WA. Surat aslinya belum ada pada waktu itu. Jadi surat ditandatangani 18 April 2026 oleh Kasareskrim yang bernama AKP Jihad Fajar Balman, STRK, SIK, Akpol ini, Bang. Iya. Dia menandatangani surat tanggal 18 April untuk meminta pemberian keterangan saksi kepada pemberian keterangan kepada tersangka untuk hadir tanggal 22 Februari. Mundur. Ini kan aneh, Bang. Kedua, di atas surat penetapan tersangkanya berdasar surat penetapan tersangkanya tertanggal 22 Desember 2026. Iya. Jadi sepertinya dia sudah bisa meneropong masa depan ini, Bang. Iya. Di satu sisi dia membuat kegiatan mundur, tanggal mundur. Satu sisi dia membuat tersangka. Oke. Pak Kasat itu, Bang, ya? Kasat ini, Bang. Labuan Batu. Adik. Untuk surat sedetail ini bisa kecolongan. Oke. Dan di dalam rapid kita, Bang, ada 14 surat. Semua apa yang kita dalilkan di dalam rapid kita terhadap surat-surat Polres Labuan Batu yang cacat formil. 14 surat. 14 surat, Bang. Semuanya diakuin oleh Polres Labuan Batu melalui Bitkumnya. Iya. Yang hadir di persidangan. Mereka mengakuin, Bang. Apa pengakuannya, Bang? Pengakuannya begini, Bang. Akan tetapi terdapat salah pengetikan pada administrasi penyidikan. Iya, ada. Surat panggilan nomor bla 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 bla. Dan setelah termohon, ini dia poinnya paling lucu, Bang. Setelah termohon mengetahui kesalahan pengetikan tersebut, lalu kemudian pada tanggal 6 Mei 2026 telah termohon perbaiki dengan renvoy. Setelah masuk prapit. Setelah masuk prapit, Bang. Oke. Kita masuknya itu, prapit itu boleh dicek di SIPP tanggal 5. Oke. Setelah mereka dapat berkasnya ini gugatan. Dapat berkas. Udah tahu dia. Maka direnvoy. Stop di situ dulu, Bang. Jadi menarik nih buat Polres Labuan Batu bahwasanya ini kan berbicara instansi berlogo Polri nih, nggak bisa sembarangan salah ketik begitu ya. Betul. Dan pro justisia, Bang. Harus ya, itu dia. Benar. Tidak ada alasan salah ketik. Besok-besok gampang kali salah ketik. Iya. Tapi sangat disayangkan putusan tetap ditolak. Padahal itu berbicara formil kan, pra-peradilan. Formil, Bang. Bukan berbicara pokok perkara. Tidak ada pokok perkara. Kita berbicara formil dan diakui mereka, Bang. Iya. Dalil kita diakui mereka. Hakim yang memeriksa perkara itu juga menolak itu. Menolak itu dan menyatakan sah bahwa ini adalah bagian dari salah pengetikan administrasi. Coba. Kalau sudah begini kita, Bang. Wakil Tuhan, Bang, gimana lagi kita buat kan? Iya, itulah dia, Bang, persoalannya. Menurut keyakinan Tuhan. Ini jadi, Bang, untuk putusan sendiri nih, kita lari sedikit. Untuk hakim sendiri sudah Bang surati nih. Kan ini ini pra-peradilan loh. Iya. Pra-peradilan ini berbicara formil. Karena serba salah. Formilnya saja tidak terpenuhi, tidak dikabulkan. Masuk kita ke pokok perkara, nanti sudah masuk dalam pokok perkara kan ya. Jadi selalu salah kita nih, Bang, ya. Nggak ada gunanya pra-peradilan menurut kita kan. Iya. Sudah pernahkah Abang surati ini biar menjadi pelajaran juga? Wakil-wakil Tuhan kan wakil dia, bukan Tuhan. Betul. Perlu juga ditegur nih kan gitu.
sedang kita siapkan lah Bang. Kita coba akan meminta untuk Badan Pengawas Mahkamah Agung. Walaupun kita pesimis Bang. Ya, Iya kan? selagi ada kertas dan printer nggak apa-apa lah Bang di kantor Iya. kita Bang. Iya. Gas. Karena kan kita lihat ini kan sepertinya penanganan perkara kita di Indonesia ini membenarkan yang sudah ada. Mereka seperti saling menutupi. Tapi nggak apa-apa Bang. Demi keadilan kita harus surati. Siap. Oke Bang. Itu kejanggalan-kejanggalan logika hukum Abang sendiri. Sebelum kita ini kan sudah masuk ke pokok perkara persidangan, sudah Iya. dalam perlawanan nih. Logika hukum Abang sendiri selaku kuasa hukum melihat keterangan-keterangan, membandingkan keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan. Mungkin nggak terjadi perbuatan yang dituduhkan di media yang katanya merogoh-rogoh Kak. Bagaimana Bang? Ya, sebenarnya ini kan sudah masuk pokok perkara ya. Cuma ada yang saya ambil dari keseluruhan. Bahwa apa yang disampaikan oleh orang tua korban sama sekali tidak disampaikan di dalam BAP. Apa itu? Terkait rogoh-merogoh tidak ada. Jadi di BAP apa? Pada waktu memasukkan tangan ada menyentuh. Kan beda menyentuh sama merogoh. Merogoh itu kan beda dia Bang. Pemahaman kita secara umum ya, merogoh itu ada tindakan berulang. Berulang. Ini menyentuh. Ada pertanyaan yang timbul dari penyidik. Gitu loh. Mohon maaf Bang, apakah ada jari tangan guru Lijan bermain pada kemaluan? Tidak ada. Itu sah dari BAP. Penyidik menyampaikan pertanyaan kepada korban, apakah saudara ada merasakan jari tangan dari guru Lijan Sinaga bermain atau menggerakkan? Tidak ada. Maksud saya Bang, kalau penyidik ini paham apa itu actus reus dan mens rea dalam menyimpulkan sebuah perkara pidana, seharusnya dia bisa menarik kesimpulan dari jawaban dari anak korban. Berarti di BAP hanya menyentuh. Menyentuh Bang. Ini perhatian buat seluruh guru di Indonesia, hati-hati menyentuh, apalagi perempuan. Tersentuh pun nggak boleh Bang ya? Nggak boleh. Nah, ini bisa pidana ini kalau gitu ya, tersentuh atau menyentuh. Nah. Kan jadi persoalan pergeseran kata seolah-olah Bang di dalam menentukan pidana ini. Tapi kan nggak boleh. Tapi kan itu kan beda kata di hukum ini kan beda kata beda makna. Betul. Kalau menyentuh bisa jadi tidak sengajaan, tidak sengaja atau tidak ada mens rea-nya. Kalau merogoh-rogoh mens rea terpenuhi. Kan itu. Oke, kita ikuti Bang alurnya. Kita semi rekonstruksi ini menarik, udah 40 menit lebih kita nih. Kita ikuti rekonstruksinya. Bagaimana posisi kita rekonstruksi kecil dulu. Baik. Posisi guru Lijan di mana? Jadi ini nih saya anggap nih Lijan. Saya di depan ini Bang. Saya guru Lijan, berarti Abang sebagai korban. Saya di depan, saling berhadapan. Bagaimana tangan begini? Coba. Itu yang menjadi pertanyaan sederhana Bang. Bukan dari belakang dia gini kan, kalau dari belakang gini bisa dirogoh-rogoh dia kan. Ini Pak Lijan ini kan punya tulang Bang, tangannya sama seperti manusia umum kan. Bukan lentur ini loh. Kayak mana dia bisa begini kan begitu. Iya. Bukan lentur dia menjalar gini tangannya kan gitu. Berarti hanya mengambil peran masuk akal. Dan itu disampaikan dari keterangan saksi dari korban Bang. Bahwa dari korban ya, bukan dari kita. Bahwa melihat tangan Pak Lijan masuk setengah telapak tangan. Setengah ya. Tapak Bang. Oke, kita ikuti Bang. Ini kalau setengah masuk kan begini. Iya. Iya kan? Ke kanan, kantong kanan. Kan gini Bang. Ke kanan. Tangan kanan siswa. Tangan kanan siswa. Kan begini nih. Tangan guru. Permennya di mana? Sebelah sana kantong. Ini saya Pak Lijan nih. Permennya sebelah. Siswa. Enggak, saya Pak Lijan dulu. Saya Pak Lijan nih. Kantong siswa. Kantong siswa sebelah sana. Sebelah kanan. Kan begini jadi posisinya. Ya kan kalau merogoh kan harus begini. Iya.
Kan gitu. Itu logika pertamanya. Ya. Ya kan, berarti kalau mengambil masuk akal. Masuk akal. Kalau begini posisi tangannya kan gitu kan. Tapi kalau merogoh kan begini jadi posisinya. Itu yang pertama. Oke. Itu terbantahkan nanti. Tapi ini kan kita semi rekon Bang. Betul. Hanya untuk Bang. edukasi buat masyarakat. Masyarakat. Perimbangan media-media yang ini. Oke. Yang kemudian kan perbuatannya di mana Bang? Apakah di kelas mereka berdua atau di lapangan? Itulah ya saya yang bingungnya lihat penyidik gitu loh. Bagaimana dia menyimpulkan ada mens rea terhadap seseorang dengan kondisi yang lapangan terbuka, disaksikan orang banyak. Bang, ini tuduhannya tidak pidana kekerasan seksual, Bang. Orang yang secara notabene ya dari pengalaman banyak perkara yang kita lihat di media televisi, untuk menjadi seorang penjahat tindak pidana kekerasan seksual ini Bang, dia sudah mengamati. Dan kedua, pasti dia menciptakan perbuatan itu sedemikian rupa untuk tidak ketahuan, untuk pelampiasan hasrat seksualnya, motif seksualnya, gitu loh. Dan ketiga, bahwa dalam perkara ini penyidik itu tidak melihat apakah ini perbuatan ini berulang enggak. Benar. Gitu loh. Kan sudah disampaikan tadi Bang, bahwa kehadiran guru Pak Lijan Sinaga ini karena murid tidak pakai sepatu, itu mohon menjadi catatan. Iya. Gitu loh. Tidak ada menjadi alasan banjir segala macam, becek nggak ada. Berarti Karena memang dari awal perempuan korban ini memang tidak disiplin menggunakan sepatu pada saat kan gitu. Iya. Berarti kan terpenuhi unsur dia mendisiplinkan kan gitu. Iya. Oke. Kedua, kejadian ini di lapangan terbuka Bang. Ini kan sangat kontradiksi dengan banyak kejadian-kejadian tentang tindak pidana kekerasan seksual yang itu selalu di tempat tertutup atau dia dengan sebisa mungkin menyembunyikan perbuatannya. Ini perbuatannya bukan di dalam kamar Oyo gitu loh. Atau ruang kelas yang berdua. Atau ruang kelas atau di lorong. Tidak. Ini di tempat terbuka. Gitu loh. Jadi tidak bisa cuma hanya penyidik menggunakan saksi ahli psikolog sebagai bukti. Nah kan ini menjadi betul pendapat hukum kita Bang. Ketika Wasidi Polda Sumut tadi. Mens reanya nih. Mens reanya yang harus dikejar. Harus didudukkan dulu mens rea. Niat, ada enggak niat jahatnya gitu kan? Niat jahatnya. Benar. Di situ makanya dari Polda menyatakan pertegas mens reanya. Pertegas mens reanya, periksa saksi ahli pidana. Karena tidak ada visum Bang. Baik. Kan ini mengerikannya begini Bang, saya di luar hukum ya. Kita berbicara perlindungan anak, oke, kita sepakat bahwa negara sudah meletakkan sebuah pondasi isu kepentingan anak ini harus diutamakan. Tapi juga dalam perkara ini juga saya pikir sudah merampas juga kemuliaan seorang guru, kemerdekaan seorang guru Dalam mendisiplinkan anak. dalam menjalankan kewenangannya Bang, baik mendisiplinkan dan pembinaan. Jadi kalau seluruh tindakan pembinaan, sentuhan pembinaan dianggap menjadi tindak pidana, kan sudah kacau kita Bang. Baik Bang, sebelum ke sana, Abang mau closing aja terus. Oke, baik. Iya, Ini kan sudah ke persidangan nih Bang. benar. Ini agenda apa sekarang? Jadi agendanya hari ini kita tanggal 24 mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Iya, perlawanan ya. Perlawanan Bang. Baik. Di luar, ini kan litigasi nih, Abang sudah ngadap. Di luar litigasi nih Bang, sembari kita mau closing statement nih. Di luar litigasi nih, apa yang sudah Abang lakukan non litigasi? Kan Benar. karena begini Bang, kenapa saya mempertanyakan itu? Ini perkara menarik menurut saya. Menariknya begini, ada beberapa kacamata yang saya lihat. Kebetulan ini panggilan jiwa nih Bang. Sebagai anak guru ya Sebagai Bang? anak guru. Betul. Yang notabene kami 8 orang, 6 itu guru semua. Jadi kan panggilan jiwa. Kenapa saya bilang panggilan jiwa? Nggak tahu lah. Saya mungkin dididik di zaman kolonial Belanda dulu. Bapak saya kejam kan gitu. Iya. Kalau namanya rotan, ya kan? Baru tampar di sekolah itu. Di sekolah itu Bang. Ya, itu biasa. Sangat biasa lah kan. Perempuan kena cubit. Kena cubit. Itu biasa. Kuku kena hantam pakai penghapus. Ini sekarang
ini biar menjadi perhatian guru-guru di Indonesia, ada nggak upaya yang abang lakukan non litigasi? Satu, apakah upaya atau menghimbau supaya jangan sentuh nih perempuan nih gitu kan, bisa pidana gitu. Ada nggak yang abang lakukan? Kalau terkait non litigasi ini bukan saya yang menghimbau, Oh begitu. malah datang banyak yang karena perkara ini sudah naik di medsos, banyak beberapa guru itu mendm saya bang, sampai pada akhirnya ada satu guru menawarkan untuk buat Zoom meeting. Karena mereka punya perkumpulan persatuan guru. Sampai pada akhirnya di Sumatera Utara namanya Igornas, Ikatan Guru Olahraga Nasional. Iya. Pada akhirnya meminta saya untuk memaparkan seluruh kronologis dan sampai perkembangan. Dan kita sepakati Zoom meeting, pada akhirnya mereka mengajukan beberapa langkah di luar litigasi pastinya. Mereka yang mengajukan ya. Mereka mengajukan bang. Kenapa? Ini kan harus dilaksanakan. Kalau guru olahraga nih bang, gimana nggak bersentuhan? Aduh, Kan? berat bang. Bisa semua jadi masuk penjara Bisa semua. pidanain semua ini, kan? Karena ini bang, ada satu guru olahraga, saya jadi ingat, itu bersedia menjadi saksi di Prapit saya bang. Di perkara Prapit. Dia menyampaikan kepada hakim tunggal dalam Prapit, karena kita nggak punya dana kan bang untuk menghadirkan saksi ahli pidana pada waktu itu. Jadi kita menghadirkan ahli yang bersamaan dengan guru Lijan ini. Sembari minum nggak? Dia menyampaikan, Pak Hakim, kalau kami yang namanya guru PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, sangat rentan yang namanya sentuhan. Kalau berbeda kami dengan yang namanya guru mata pelajaran eksata, matematika, biologi, kimia, itu berbeda. Jadi kalau semisalnya Pak Lijan ini menjadi perkaranya naik, kami mintalah Pak Hakim sekalian dibuatkan bahwa matrikulasi pelajaran di luar kelas seperti berenang, senam lantai itu ditiadakan. Kalau enggak, semua guru olahraga bisa jadi tersangka gitu ya. Ya kalau siswa bang disuruh ruling, ya harus sentuh. mau tidak mau harus dipegang pinggulnya. Kalau enggak nanti terkilir. Iya. Disuruh murid perempuan pun belum paham apa yang mau dipegang, apa yang mau dipertahankan. Ini kan menjadi resiko bang. Tenggelam siswanya berenang biar ya tenggelam daripada tersangka. Jadi tersangka kan begitu. Kan hukum nggak boleh bang. Iya benar. Yang kita pahami bang ya, hukum kan nggak boleh merampas persoalan-persoalan kecil demikian kan. Benar. Ada yang mengatakan. Baik bang, menarik. Tak terasa waktu kita sudah 1 jam. Kira-kira sebelum ke penasihat hukum, kakak selaku istri Bang Lijan sendiri, yang memiliki berapa anak? 2. Paling besar? Paling besar umur 4 tahun. Yang Masih kedua, kecil ya? Iya masih balita. Yang kedua umur 3 tahun. Apa harapan kakak, himbauan kakak terhadap perkara ini terkait suami? Karena kakak terlalu yakin bahwasanya suami tidak melakukan hal yang dituduhkan. Silakan closing statement kakak dan harapan dalam persidangan ini. Jadi dalam perkara ini saya mau menyampaikan, karena berita ini memang sudah viral di mana-mana se-Indonesia, saya rasa sudah banyak yang tahu. Jadi dan klarifikasi ibu dari Agrifa itu sebagai anak korban yang sekarang yang viral, saya ingin mengatakan bahwa semua apa yang disampaikan oleh ibu Agrifa itu, semua itu tidak benar. Yang pertama yang menyatakan bahwa suami saya merogoh-rogoh, itu tidak benar. Karena suami saya hanya mengambil tangkai permen yang terlihat dan tangannya tidak sampai ke kantong. Baru yang kedua yang disampaikan ibu dari Agripa ini yang mengatakan bahwa si anak ini diintimidasi katanya dengan mengatakan keluarga broken home. Itu tidak ada. Setelah kejadian tanggal 5 dan sampai orang tuanya, keluarganya datang ke sekolah, itu tidak terjadi apapun. Seperti bagaimana situasi sekolah,
Ya berjalan seperti biasa, tidak ada pembulian, tidak ada pemanggilan untuk intimidasi yang mengucapkan broken home, itu tidak ada. Saya perlu tegaskan itu. Jadi saya mohon jangan terlalu percaya dengan omongan-omongan yang menambah-nambahi lah menurut saya dan menurut pernyataan suami saya. Saya mengatakan tidak ada karena suami saya yang bercerita, bukan saya mengarang begitu. Jadi kemudian yang kedua yang sudah viral sekarang ini, pernyataan dari saksi si korban yang menyatakan bahwa Pak Guru Lijan ini masuk ke tangan dan merogoh-rogoh selama 2 kali dan menepukkan pantatnya 2 kali. Itu tidak benar. Itu menurut saya sudah karangan bebas. Jadi saya bermohon kepada saudara-saudara saya yang sudah menonton video itu, mari melihat dulu dari kedua sisi, jangan hanya melihat satu klarifikasi saja, karena saya sudah membuat video saya juga. Itulah makanya sampai sekarang kami minta keadilan, karena pernyataan suami saya dan pernyataan dari si anak dan keluarga sangat jauh berbeda, tidak ada yang sama. Jadi saya mohon itu semua yang dikatakan ibu dari si korban dan saksi mereka yang sangat, pernyataan yang sangat tidak pas lah. Yang tidak pas sesuai apa yang terjadi. Dan yang kedua, saya juga melihat video dari kepala KPAD yang menyatakan bahwa suami saya bersifat temperamental. Itu tidak benar. Karena situasi pada saat mediasi di kantor KPAD, dia juga merasakan sifat pemaksaan untuk meminta maaf atas perlakuan pelecehan. Dan mengatakan kepada suami saya, entah kau yang narkoba. Nah, jadi suami saya spontan berdiri dan memegang meja. Begitu, bukan memukul dan bukan mau membalikkan meja. Itu sebuah karangan, saya rasa udah menambah-nambahi itu. Jadi saya mohon untuk saudara saya yang sudah menonton video itu, saya rasa di sini mau saya sampaikan itu semua tidak benar. Inti harapan ke hakim yang memeriksa. Harapan saya kepada hakim supaya melihat dari sisi pendisiplinan lah sebagai guru, dan semua yang dinyatakan itu tidak benar. Saya mohon untuk suami saya dibebaskanlah, itulah intinya, karena tidak melakukan kesalahan. Baik, dari abang sendiri selaku kuasa hukum atau penasihat hukum dari Bang Lijan, apa yang mau abang sampaikan terhadap perkara ini? Ya, jadi sebelum saya sampaikan ada saya tambahkan Bang, izin ya, bahwa Pak Lijan ini dalam 1 tahun proses penyidikan di Polres tidak pernah ditahan. Malah dia sudah dikenakan sanksi wajib lapor dari Damuli Aikanopan ke Polres Labuan Batu sebanyak 1 minggu 2 kali. Dan itu sampai berjalan 6 kali. Namun karena prosesnya tidak selesai-selesai, saya sampaikan kepada penyidik, Bang, untuk wajib lapor kita stop dulu Bang. Dia sudah karena Pak Guru ini udah gak sanggup membeli bensin. Capeknya luar biasa, 70 kilo Bang jaraknya. Itu yang pertama. Kedua, pada waktu tahap 2 di Kejaksaan, ini tadi saya lupa tadi menyampaikan, tahap 2 di Kejaksaan, saya ada melihat sesuatu ini, di Kejaksaan Negeri Labuan Batu ini. Pada waktu kita sampai hadir, ketepatan rekan saya yang hadir, handphone tidak boleh dibawa ke ruangan jaksa penuntut umum. Nah, ini juga menjadi catatan juga ini. Kenapa handphone avokat tidak boleh dibawa? Iya, ini menarik Bang. Ini abang singgung ini menjadi perhatian kita juga. Iya. Kalau memang mau negara ini bersih, ya silakan handphone dibawa, kan gitu. Iya. Kan gitu. Kenapa harus ditakutin? Iya. Yang ditakutin itu niat jahat atau handphone. Iya. Kan begitu. Oh iya, betul-betul. Nah, jadi kita Bang hadir di Kejaksaan Negeri Labuan Batu dari jam 11 siang. Kita menunggu keputusan dari jaksa penuntut umum yang menyatakan sebentar, kita belum tahu Bang, apakah ini ditahan atau tidak, masih menunggu pimpinan.
di sini yang kita bingung Bang. Ada rentang waktu sampai pada akhirnya kita mendapatkan keputusan bahwa saudara guru Lijan Sinaga harus ditahan jam 7 malam. Ini ada apa di rentang waktu ini? Kenapa diperlukan penahanan kepada guru Lijan Sinaga? Dan kita jam 11 siang itu juga sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tapi ditiadakan. Ini menjadi catatan kepada Kejati Sumut nanti untuk melakukan pemeriksaan juga ini. Kan begitu. Apa yang timbul dalam rentang waktu ini? Siapa yang bermain yang harus melakukan penahanan terhadap guru Lijan Sinaga? Jadi, dan kedua Bang, sebelumnya juga kita sudah meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sekaligus kepada Kejaksaan Negeri Labuan Batu sebelum P21 ya Bang. Sebelum berkas P21 kita sudah meminta rekonstruksi agar perkara ini terang benderang. Tapi sekali lagi Bang, permintaan kita nggak pernah ditanggapin Bang, dan semuanya lengkap. Saya tidak menyampaikan kebohongan. Surat semuanya lengkap, tanda terimanya juga lengkap. Baik. Gitu. Harapannya Bang? Jadi harapan saya kepada Majelis Hakim terutama kepada 3 hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami bermohon dari kuasa hukum guru Lijan Sinaga untuk melihat secara detail, secara benar apa yang tersirat di dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara dan bagaimana konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik untuk benar-benar mentersangkakan seorang guru Lijan Sinaga. Di luar dari permintaan tersebut, kami juga mengetuk hati nurani dari hakim yang memeriksa perkara ini untuk melihat seorang guru Lijan Sinaga tidak semata-mata yang hanya memiliki 2 anak, tapi melihat bahwa perkara ini menjadi alarm ketakutan bagi guru-guru di seluruh Indonesia. Jika setiap pembinaan, setiap sentuhan itu selalu terburu-buru dibawa ke dalam proses pidana. Dan begitu juga bahwa tindakan pendisiplinan yang dilakukan guru itu dianggap sebagai niat jahat. Padahal tidak ada satu guru pun yang mengabdikan dirinya sebagai guru itu bertujuan untuk mencelakai muridnya. Tidak ada. Jadi mohon kepada Hakim Pengadilan Rantau Parapat untuk memberikan sebuah putusan yang berkeadilan dan berkemanusiaan kepada guru Lijan Sinaga. Karena yang diadili hari ini bukan hanya seorang guru Lijan Sinaga, tapi yang diadili adalah profesi seorang guru. Terima kasih. Oke, baik Bang. Saya sepertinya perlu juga closing statement ini, panggilan jiwa ini. Panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa ini ya. Baik, kalau himbauan saya mungkin dalam penanganan perkara pidananya baik itu secara litigasi sudah kita percayakan dengan Bang Paris Sitohang. Tapi harapan saya di sini biar seluruh guru-guru khususnya guru olahraga ini kan perlu kita juga menjadi perhatian khusus memberikan support. Saya menghimbau buat seluruh guru olahraga, baik itu guru di Indonesia, memberikan support yang sebenarnya bahwasanya jangan terjadi lagi seperti ini. Benar. Jadi sehingga guru serba salah nih, serba salah untuk mendidik anak. Saya minta seluruh guru di Indonesia, baik itu guru olahraga, baik itu guru-guru yang lain, memberikan dukungan seperti petisi kah atau apakah untuk Lijan Sinaga. Saya rasa demikian Bang. Semangat Bang, tetap mempertahankan atau memperjuangkan keadilan. Semoga yang harapan kita sesuai dengan hati kita. Bang, closing statement Bang. Kalau saya bilang cakap-cakap hukum, cocok kau rasa, oke? Cakap-cakap hukum, Cocok kau rasa.